Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Manajemen Pemasaran dengan materi ajar perilaku konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Selain strategi pemasaran, aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah perlunya kita mempelajari tentang perilaku konsumen. Kenapa demikian? Karena konsumen adalah bagian dari unsur perusahaan yang dapat menjadikan perusahaan itu survive, sehingga keefektifan perusahaan, bisnis industri lebih maksimal. Pengertian secara sederhana bahwa perilaku konsumen adalah suatu studi di mana seorang marketer bisa mengetahui dan mempelajari perilaku seseorang terhadap brand, produk yang dibuat oleh perusahaan. Perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama, Skipman dan Kanuk mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Yang kedua, Kotler dan Keller. Keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. John C. Mowen dan Michael Minor menyampaikan tentang perilaku seorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Manfaat mempelajari perilaku konsumen. Yang pertama, bisa memprediksi tren pasar. Pertama, manfaat mempelajari perilaku para konsumen adalah pelaku bisnis atau perusahaan mampu memprediksi tren pasar ke depannya. Perilaku dari konsumen tersebut akan memperlihatkan tren apa yang tengah terjadi atau digandrungi. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen. Dari sini, perusahaan juga dapat memahami bagaimana karakteristik konsumen dan apa saja kebutuhannya, sehingga perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang diperlukan oleh konsumen. Yang ketiga, membuat strategi pemasaran yang sesuai. Nah, ini masih berhubungan dengan manfaat nomor 2, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik. Mampu mengidentifikasi karakteristik konsumen akan memudahkan marketing untuk merancang strategi pemasarannya, sehingga strategi yang diterapkan pun akan tepat sasaran. Yang keempat, mengungguli para pesaing. Yang terakhir dari manfaat mempelajari perilaku konsumen adalah dapat mengungguli pesaingnya. Bagaimana bisa? Karena perusahaan telah memprediksi tren pasar, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen, serta menggunakan taktik pemasaran yang tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yang kita kenal dengan faktor sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah aspek lingkungan sosial. Tidak hanya peran dan status sosial seseorang, faktor ini juga meliputi pengaruh yang dibawa oleh kelompok-kelompok di sekitar konsumen. Yang kedua, faktor budaya. Latar belakang budaya seseorang juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk yang ditawarkan. Tidak jarang, seorang konsumen menjadikan aspek ini sebagai prioritas mereka dalam memilih sebuah produk. Aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, hingga stratifikasi sosial. Yang ketiga adalah faktor pribadi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah berasal dari pribadi konsumen itu sendiri.
Beberapa variabel yang berkaitan dengan personal konsumen adalah aspek demografis, yaitu usia, jenis kelamin, besar pendapatan, dan lainnya. Di samping itu, minat dan impresi individu sebagai konsumen juga masuk dalam faktor yang satu ini. Yang keempat adalah faktor psikologis. Sikap dan kepribadian seseorang termasuk dalam faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dari sisi psikologis untuk mengambil keputusan terhadap sebuah produk. Salah satu variabel yang berkaitan dengan faktor psikologis adalah gaya hidup. Model perilaku konsumen. Yang pertama yang kita kenal dengan Pavlovian model. Model perilaku konsumen yang pertama adalah Pavlovian model, milik dari Ivan Pavlov. Model ini meliputi 3 indikator perilaku konsumen, di antaranya adalah drive, drivers, dan reinforcement. Drive adalah sebuah stimuli yang akan memancing sebuah aksi. Drivers adalah kebutuhan psikologis dari subjek, misalnya adanya rasa lapar, sakit, atau nikmat. Kemudian stimuli akan mempengaruhi aspek psikologis seseorang yang akan memperkuat aksi mereka terhadap produk yang ditawarkan. Poin ini yang dinamakan reinforcement. Model ini sepenuhnya menjelaskan teori perilaku seorang konsumen dari segi psikologis. Model input, proses, output, model. Dalam model ini muncul 3 indikator perilaku konsumen, yaitu input, proses, dan output. Input dalam model ini merujuk pada strategi marketing yang dibentuk sebuah perusahaan. 4 aspek utama dalam indikator tersebut atau marketing mix yang terdiri dari produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Kedua adalah proses. Indikator ini berhubungan dengan proses transaksi oleh seorang konsumen, mulai dari mengetahui hingga mengevaluasi sebuah produk. Sedangkan output adalah respon yang diberikan konsumen terhadap produk atau perusahaan. Sociological model. Sedikit berbeda dari kedua model sebelumnya, teori ini menghubungkan perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan yang dimaksud terbagi menjadi 2, yaitu primary dan secondary. Primary society terdiri dari orang-orang terdekat konsumen, seperti teman dan keluarga. Sedangkan secondary society adalah orang lain dalam lingkungan konsumen yang memiliki kesamaan kepribadian dengan mereka. Fokus dalam model ini berkaitan dengan gaya hidup konsumen. Nah, ini adalah contoh sederhana mengenai perilaku konsumen. Contoh perilaku konsumen adalah ketika seseorang ingin membeli sayur. Ada beberapa hal yang bisa mereka jadikan prioritas dalam transaksi tersebut. Jika mereka memperhatikan mutu atau kualitas produk, maka konsumen tersebut cenderung tidak mempermasalahkan nominal yang dibanderol demi mendapatkan kualitas sayur yang baik dan segar. Nah, sebaliknya, jika seorang konsumen lain sangat memperhatikan harga barang, maka mereka cenderung akan memilih produk serupa dengan harga yang lebih rendah, tetapi kualitas sayur yang segar tidak akan menjadi masalah selama bahan tersebut masih layak untuk diolah. Nah, ini adalah hubungannya antara perilaku konsumen dengan tahapan proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan ini, konsumen akan melalui 5 tahap. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Kita ambil contoh misalkan tingkat kebutuhan konsumen terhadap alat komunikasi, yaitu yang kita kenal sebagai handphone. Nah, ketika tahap pertama ini, konsumen mulai mengidentifikasi bahwa dirinya itu betul-betul membutuhkan sebuah HP.
Maka tahap selanjutnya adalah konsumen tersebut akan masuk ke dalam tahap pencarian informasi. Dalam tahap pencarian informasi ini, dia akan mencoba mencari informasi HP yang betul-betul sesuai dengan yang dia butuhkan. Mungkin dia akan melihat dari segi feature, kualitas produk, harga, merek, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tahap evaluasi alternatif. Pada tahap evaluasi alternatif ini, konsumen juga akan merujuk kepada yang pertama adalah kriteria evaluasi. Nah, dalam kriteria evaluasi ini, konsumen akan betul-betul mencoba mengevaluasi HP apa yang sesuai dengan yang dia butuhkan atau yang dia inginkan. Nah, sehingga muncullah alternatif pilihan. Dalam alternatif pilihan ini mungkin saja akan muncul beberapa merek daripada HP tersebut. Nah, yang ketiga adalah menaksir alternatif pilihan. Dalam menaksir alternatif pilihan ini, konsumen mencoba menyesuaikan batas kemampuan atau daya beli yang dia miliki, keefektifan dengan penggunaan HP tersebut. Nah, di sini dia mulai menyeleksi. Nah, sehingga pada tahap menyeleksi aturan pengambilan keputusan ini, dia sudah mendapatkan satu merek atau satu model daripada produk HP yang dia butuhkan. Nah, apabila kriteria evaluasi, menentukan alternatif pilihan, menaksir alternatif pilihan, menyeleksi aturan pengambilan keputusan, maka dia akan kembali kepada keputusan pembelian. Nah, di mana dalam keputusan pembelian ini dia akan memutuskan membeli itu yang pertama apakah berdasarkan merek, yang kedua apakah memang berdasarkan harga, yang ketiga dia akan berdasarkan pada jumlah, yang keempat, dia akan berdasarkan pada waktu, dan yang selanjutnya adalah berdasarkan tata cara pembayaran. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesudahnya dia memutuskan membeli, maka akan masuk pada fase terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Nah, di mana perilaku pasca pembelian ini konsumen akan mencoba mengevaluasi daripada kinerja produk yang dia beli. Contohnya HP tadi, dia akan mengevaluasi daripada kinerja HP tadi itu apakah memang betul-betul sesuai dengan yang dia butuhkan, sehingga yang muncul dalam persepsi konsumen itu adalah tidak ada komplain. Konsumen berada dalam ambang kepuasan. Nah, sebaliknya, kalau misalkan HP tersebut ternyata tidak sesuai, maka yang akan didapat dalam perilaku pasca pembelian ini adalah komplain atau adanya unsur ketidakpuasan. Baik, demikian materi yang dapat disampaikan pada teori perilaku konsumen ini. Sampai ketemu lagi di tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.